Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, alhamdulillah kami memang memandang bahwa pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini sangat penting. Lebih-lebih lagi karena saat ini sudah ada sekian banyak perguruan tinggi yang didirikan dan dioperasikan di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, yang secara langsung berada di bawah struktur keorganisasian dan pengelolaan langsung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama saja ada tidak kurang dari 43 perguruan tinggi. Sementara masih ada lebih banyak lagi perguruan tinggi yang juga di lingkungan Nahdlatul Ulama, walaupun dikelola secara mandiri oleh berbagai pihak, baik yayasan-yayasan maupun pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Ada mungkin tidak kurang dari 200 perguruan tinggi. Maka penting sekali bagi Nahdlatul Ulama ini dan bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menetapkan satu strategi pengembangan bagi perguruan tinggi yang sudah ada itu. Maka di dalam konferensi besar Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama yang baru lalu di Jakarta, kita telah menetapkan sebagai salah satu hasil konferensi besar itu satu skema tentang sistem pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan skema ini kita akan membangun strategi pengembangan ke depan sedemikian rupa sehingga perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini bisa memiliki prospek pengembangan yang lebih baik dengan melakukan konsolidasi di antara semua perguruan tinggi yang ada sehingga bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu, bisa saling menopang dan berkembang bersama-sama sebagai satu kekuatan bersama yang lebih besar. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, masa depan menjadi isu yang semakin krusial. Karena masa depan hari-hari ini datang lebih cepat daripada masa-masa sebelumnya. Dulu pada zaman saya menjadi mahasiswa, masa depan itu terasa lambat datangnya. Sehingga waktu itu
kita menjadi mahasiswa dengan adem ayem, dengan tanpa ada perasaan dikejar-kejar apapun, sehingga ya tidak tergesa-gesa lulus, bahkan sampai tidak lulus beneran. Karena pada waktu itu masa depan terasa masih begitu jauh dan tidak cepat datangnya. Sampai-sampai dulu Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid itu mengatakan bahwa di NU ini ada 2 orang yang baru bisa lulus karo kampusnya dibakar. Yang satu adalah Saifullah Yusuf, yang satunya lagi Yahya Stakuf. Karena saking ayemnya kita waktu itu, masa depan begitu jauh dan tidak terasa segera datang. Karena apa? Perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat pada masa itu belum cukup terakselerasi, belum cukup terasa percepatannya seperti saat ini. Pada waktu saya mahasiswa dulu, ketika pertama kali mengenal komputer yang kalau dinyalakan bunyinya seperti jangkrik, dan kami masih harus menunggu bertahun-tahun sampai ada ya beberapa tahun sampai lahir komputer generasi yang lebih baru ya, yang beroperasi lebih cepat ya, dan bisa memenuhi ya, berbagai macam tugas ya, sekaligus, dan harus menunggu cukup lama lagi untuk lahirnya komputer generasi berikutnya dan berikutnya lagi. Sekarang hari-hari ini kita menyaksikan bahwa perubahan itu berlangsung begitu cepat. Antara satu model teknologi ke model teknologi yang lebih baru, waktunya tidak sampai bertahun-tahun, mungkin hanya beberapa bulan saja. Dan semakin besar akumulasi teknologi yang dicapai, akselerasi perubahan itu akan justru semakin cepat lagi. Maka memang masa depan itu semakin hari semakin membuat kita tergesa-gesa menyambutnya, karena datang begitu cepat kepada kita. HP yang kita beli setahun yang lalu, hari ini sudah terasa kuno, karena sudah lahir HP dan gadget-gadget generasi yang lebih baru. Dalam waktu berapa bulan kalau kita beli HP yang sedang menjadi tren hari ini, beberapa bulan lagi itu juga sudah menjadi kuno, karena sudah lahir model-model lebih baru dengan teknologi yang lebih baru, dengan tawaran kinerja yang lebih baik dan seterusnya. Maka kita harus sungguh tidak
terlambat, jangan sampai terlambat berpikir tentang masa depan. Selanjutnya harus memasuki gerbang menuju masa depan dan bergulat di dalam jalan menuju masa depan itu sendiri. Dan itu adalah jalan yang akan penuh dengan perjuangan. Karena masa depan lebih kompleks. Kalau generasi yang dulu-dulu seperti generasi saya ini, mungkin tidak terlalu banyak yang harus kami lakukan di dalam berjuang untuk mencapai prestasi-prestasi yang besar. Karena persaingan, karena kompetisi memang tidak terlalu ketat. Dan pada generasi saya dulu, saya ini termasuk di antara anak-anak pesantren yang paling awal masuk ke perguruan tinggi untuk studi non agama. Saya dulu masuk Sospol dan kami ini termasuk generasi yang awal. Kakak-kakak kami itu masuknya kalau ndak syariah, tarbiyah, usuluddin. Jadi kalau sampean cari sarjana-sarjana di lingkungan dari anak-anak NU pada sebelum pertengahan 80-an itu dapatnya ya sak-sakan semua gitu. Maksudnya SAG itu, sarjana yang agak gimana itu ya, karena prodinya agama semua. Nah, kami ini termasuk yang awal-awal dari generasi di lingkungan NU, di lingkungan pesantren yang masuk ke program studi non agama. Maka kompetisi masih sangat longgar. Ini kami ini jadi jagoan tak terkalahkan selama sekian lama karena yang lain nggak ada. Nah tapi kemudian ya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi ya, semakin banyak ya, dari kalangan Nahdlatul Ulama yang merambah dengan cepat memasuki dunia baru yang tadinya kurang dikenal. Sekarang ini kita sudah punya misalnya ahli stem cell. Ahli stem cell yang mungkin saya kira paling unggul di seluruh Indonesia ini. Dari kader atau dari keluarga Nahdlatul Ulama. Kita punya profesor teknologi nuklir yang saya ketemu di Tokyo tempo hari karena sekarang dia juga mengajar di Fakultas Teknologi Nuklir di Universitas Tokyo. Tempo hari saya ke sana bersama sekjen dan bertemu dengan teman kita dari keluarga NU yang menjadi profesor teknologi nuklir di Universitas Tokyo sana. Kita punya ahli tentang engineering yang sekarang bekerja di perusahaan di pabrik pesawat terbang di Jerman. Ini juga dari keluarga NU, bahkan putra seorang kiai dari Cirebon sana. Ini Masya Allah.
Dan belum lama ini saya melakukan perburuan diaspora NU yang telah menjadi profesional terkemuka di seluruh dunia. Dan sementara ini saya baru mendapatkan sejumlah 286 orang profesional Nahdlatul Ulama yang memiliki kedudukan terkemuka di seluruh dunia. Ada yang sudah menjadi dekan di satu fakultas di Universitas Indianapolis, Amerika Serikat. Ada yang menjadi guru besar di Universitas New York, Amerika Serikat. Ada yang menjadi, tadi saya sebut, profesor di Universitas Tokyo. Dan banyak lagi yang lain, termasuk di Timur Tengah dan di Eropa. Ini alhamdulillah. Mereka ini adalah semacam, ya, kenapa saya melakukan perburuan terhadap mereka ini, karena saya ingin membangun satu strategi untuk menciptakan semacam jangkar masa depan bagi generasi muda kita. Dan saya ingin mengkonsolidasikan mereka yang sudah mencapai prestasi-prestasi tinggi di berbagai tempat, bukan hanya di dalam negeri tapi juga secara internasional, untuk berkonsolidasi menjadi lokomotif bagi strategi pengembangan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama menuju masa depan ini. Saat ini demografi Indonesia didominasi oleh generasi muda. 63% dari seluruh penduduk Indonesia hari ini adalah dari generasi milenial, yaitu yang lahir antara tahun 1980-an sampai tahun 2000, dan generasi Z yang lahir sesudah tahun 2000. Dan saya ajak kepada semuanya, mari kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama dengan cara berkonsolidasi, dengan cara bergandeng tangan, bekerja sama bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Dan saya minta untuk tidak segan-segan, tidak takut-takut mengembangkan strategi yang inovatif. Kalau ada hal-hal lama yang kira-kira sudah tidak lagi layak dipertahankan, jangan ragu-ragu untuk membongkar, diganti dengan inovasi yang lebih handal untuk menyambut masa depan. Karena ini adalah tantangan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini menjadi penanda dari bertambahnya barakah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan masa depan yang lebih baik, ya, bagi warga Nahdlatul Ulama dan untuk seluruh bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan dari Suriah PBNU, ya Rabbal Alamin tidak boleh ditinggal supaya tidak syubhat. Nah, begitu. Jadi
Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan semua tanggung jawab kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.